Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia beserta jajaran, Ketua Himpunan Seminat dan Perhimpunan, serta pengurus Indonesian Young Pharmacist Group Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan acara yang akan segera dimulai, demi kelancaran acara dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada hadirin untuk menempati kursi yang telah disediakan serta menonaktifkan sementara segala jenis alat komunikasi. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak Apoteker Novendri SSI, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak Apoteker Lili Yusuf Indrajaya, SSI MBA. Bapak Ibu Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak Ibu perwakilan Himpunan Seminat dan Perhimpunan Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak Ibu pengurus Indonesian Young Pharmacist Group, panitia serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan dalam acara pelantikan pengurus Indonesian Young Pharmacist Group Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia periode 2022-2024. Demi terciptanya suasana hikmat dan kelancaran dalam pelaksanaan pelantikan pengurus Indonesian Young Pharmacist Group Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, izinkan kami membacakan ketentuan pelaksanaan beracara. Bapak Ibu dimohon untuk menonaktifkan suara handphone dan mic pada Zoom. Untuk kelancaran penyebutan nama-nama pengurus, izinkan disebutkan tanpa gelar. Seluruh pengurus dimohon menjaga suasana tetap hikmat selama acara berlangsung sampai dengan selesai. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, pada hari ini Sabtu 18 Februari 2023 kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia untuk melaksanakan prosesi pelantikan pengurus Indonesian Young Pharmacist Group Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya termasuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, mengawali perjumpaan ini marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Saya Apoteker Winda sebagai Master of Ceremony akan memandu acara pada hari ini. Pembacaan doa yang akan dipandu oleh Apoteker Hafidz Syahputra SFAM MSI, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa berdasarkan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar diberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam segala hal. Dan izinkan saya memimpin doa menurut agama Islam, kiranya Bapak Ibu sekalian dapat menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalil wa sultanan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran-Mu,
segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat melaksanakan acara pelantikan Indonesian Young Pharmacy Group, pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia periode 2022-2023. Untuk itu ya Allah, kami mohon curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu, semoga kegiatan yang Engkau berikan dan Engkau ridhoi pada hari ini. Ya Allah, ya Malikul Mulk, anugerahkanlah kepada kami keikhlasan, kedalaman hati ke dalam hati kami. Berikanlah kami kekuatan, kedisiplinan dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan amanah yang diberikan kepada kami, agar setiap hal yang kami laksanakan dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara kami, khususnya bagi Ikatan Apoteker Indonesia. Ya Allah, ya Hadi, jadikanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, berikanlah kami kemampuan untuk melaksanakannya, tunjukkan kepada kami yang salah itu adalah salah, dan berikan kekuatan untuk menjauhinya. Janganlah Engkau biarkan kami selalu dalam kesesatan dan kemungkaran, bimbinglah kami ke jalan yang lurus yang Engkau ridhoi. Eratkanlah rasa persaudaraan dan persatuan yang kokoh di antara kami. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Ikatan Apoteker Indonesia. Hadirin dimohon berdiri untuk peserta yang hadir melalui Zoom untuk dapat menyesuaikan.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Memasuki prosesi pelantikan pertama, pembacaan surat keputusan pengangkatan Indonesian Young Pharmacist Group Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia periode 2022-2024 oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak Apoteker Lili Yusuf Indrajaya SE SSI MBA, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia nomor keputusan 077-2226-1-2023 tentang susunan dan personalia Indonesian Young Pharmacist Group Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia masa bakti 2022-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia nomor keputusan 077-PPIAI-2226 angka Romawi 1-2023 tentang susunan personalia Indonesian Young Pharmacist Group IWPG Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia masa bakti 2022-2024. Pertama, susunan personalia pengurus AWPG Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia pada masa bakti 2022-2024 secara lengkap tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, pengurus AWPG, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia wajib memberikan laporan berkala setiap 6 bulan sekali kepada Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2023, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Ketua Umum Bapak Apoteker Novendri SSI. Kepada Bapak Apoteker Lili Yusuf Indrajaya SE SSI MBA dipersilahkan duduk kembali. Kepada nama-nama yang kami panggil, kami persilahkan untuk mengambil tempat yang telah disediakan serta membuka kamera Zoom bagi nama-nama yang hadir secara daring. Susunan dan personalia Indonesian Young Pharmacist Group Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia masa bakti 2022-2024. Presiden 2022-2024 Imade Bayu Anggriawan, Presiden-elek IWPG 2024-2026 Radian Zakir, Sekretaris Yasifa Cahya Yuwagesti, Wakil Sekretaris Suci Amalia Indah Lestari, Bendahara Anggun Pramuda Wardani, Wakil Bendahara Julika Yofi Wijayanti. Bidang Komunikasi Wayan Sheila Deviana, Lika Efriani, Kurotul Aini Sodikuna. Bidang Branding Indah Ristia Mustika Arum, Bari Azhari, Mahfira Leili Silraini, Jase Priweli Ezarieni. Bidang Kompetensi
Ayu Ningtyas Galuh Purwandityo, Pranadia Mahirsa, Retno Anjarwati, Ismah Niza. Bidang Founding, Andre Fadila Zarfan, Faris Mahfud, Sayu Mentari Dewi. Bidang Organisasi, Hafid Syah Putra, Ardiansah Suwarno Putra, Muhammad Erik Mutakin, Niwayan Martina Erdita. Bidang LO for International Affairs, Beni Wijaya Sunggono, Cynthia Dewi Ratnawati, Kadek Hendra Darmawan. Bidang Research, Dwi Prasetyaning Rahmawati, Vina Neldi, Stanley Saputra, Farisa Lutfiana. Selanjutnya kepada Bapak Apoteker Novendri SSI, kami mohon kesediaannya untuk melantik. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada dua naskah yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah naskah pelantikan, dan setelah itu kita lanjutkan dengan naskah janji pengurus. Ya. Pertama saya bacakan dulu naskah pelantikan. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu 18 Februari tahun 2023, berdasarkan surat keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia nomor keputusan 077 /PPIAI /2226 /1 Romawi /2023 tentang susunan personalia Indonesia Young Pharmacist Group Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia periode 2022-2024. Kepada saudara yang namanya tercantum di dalam surat keputusan ini, dengan ini secara resmi saya lantik sebagai pengurus Indonesia Young Pharmacist Group Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia periode 2022-2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada saudara dalam melaksanakan tugas. Jakarta, 18 Februari 2023, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Apoteker Novendri, Ketua Umum. Naskah dan janji Pengurus Indonesia Young Pharmacist Group Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Bersediakah sejauh sekalian untuk berjanji? Jika bersedia, mari ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya satu, akan menjalankan kewajiban saya sebagai pengurus Indonesia Young Pharmacist Group Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia periode tahun 2022-2024 sesuai kewenangan serta tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya. 2. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, saya senantiasa mematuhi segala ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga, Ikatan Apoteker Indonesia, menjunjung tinggi sumpah apoteker serta kode etik apoteker Indonesia,
Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati pengurus Indonesia Young Pharmacist Group, pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia, periode tahun 2022-2024, serta kita semua. Terima kasih. Penandatanganan fakta integritas pengurus yang akan diwakilkan oleh Apoteker Imade Bayu Anggriawan SFAM dan Apoteker Anggun Pramuda Wardani SFAM. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan pengurus Indonesian Young Pharmacist Group, pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia periode 2022-2024. Penyematan PIN secara simbolis oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia kepada Apoteker Imade Bayu Anggriawan SFAM dan Apoteker Anggun Pramuda Wardani SFAM. Diikuti oleh pengurus yang telah dilantik. Selanjutnya sesi foto bersama kepada Ketua Umum PPIAI. Untuk pengurus yang berada di Zoom, mohon untuk mengaktifkan kamera karena akan dilakukan sesi foto. Ya, baik. Ya, para pengurus yang ada di media Zoom, silakan untuk menyalakan kameranya. Ya, baik. Kita foto bersama terlebih dahulu. Semuanya lihat kamera. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kepada para hadirin, mohon untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Sambutan Ketua IWPG Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia kepada Apoteker Imade Bayu Anggriawan SFAM disilahkan. Tes. Baik. Yang terhormat Ketua Umum PPIAI Bapak Apoteker Novendri RSSI, yang saya hormati Sekretaris Jenderal PPIAI Bapak Apoteker Lilik Yusuf Indrajaya SE SSI MBA, yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang hadir pada acara hari ini, Ketua Himpunan Seminat, Hisfarma, Hisfarin, Hisfarkesmas, Hiaskos, Himastra, dan Hisfardis, serta perhimpunan beserta jajarannya, yaitu Perhimpunan Apoteker Tanggap Bencana. Yang saya hormati Ketua AYPG, Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia di seluruh Indonesia yang hadir melalui live streaming YouTube. Kemudian yang saya banggakan dan yang saya cintai, Pengurus Pusat Indonesian Young Pharmacist Group PPIAI masa bakti 2022-2024, dan seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam acara pelantikan Indonesian Young Pharmacist Group Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia periode 2022-2024. Tidak lupa rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Umum PPIAI, Sekjen PPIAI, dan seluruh jajaran Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang telah membimbing dan membantu kami sehingga proses pelantikan ini dapat berjalan dengan lancar. Jika saya boleh bercerita, bulan Februari adalah bulan yang penting bagi Indonesian Young Pharmacist Group atau AYPG. Karena pada bulan ini, di tahun 2012, AYPG terbentuk oleh inisiasi apoteker muda yang mempunyai visi dan misi untuk mensupport Ikatan Apoteker Indonesia dalam proses branding apoteker di masyarakat luas melalui peran kaum muda. Dan tahun ini AYPG telah menginjak usia 11 tahun dan banyak perkembangan yang terjadi 10 tahun ke belakang. Jika saya boleh mengingat senior-senior saya terdahulu, Presiden pertama Apoteker Audrey telah mewariskan fondasi-fondasi organisasi dan berperan aktif dalam level internasional. Begitu halnya dengan Presiden kedua kami, yaitu Apoteker Fania, yang telah aktif memberikan sumbangsih dan ide-ide kreatif selama masa baktinya di tahun 2016-2018. Selama kepengurusan Presiden ketiga, Apoteker Arde Toga Nugraha, banyak gebrakan-gebrakan yang telah dibuat oleh AYPG, yaitu mulai ada atau terbentuknya peraturan organisasi AYPG, kemudian terselenggaranya summit yang merupakan event tahunan dari AYPG, dan menjadi tampilan atau menjadi program unggulan kami setiap tahunnya. Serta di tahun itu pemilu untuk pemilihan presiden-elect pertama kali diusung dan diselenggarakan dengan saya sebagai presiden-elect di tahun tersebut. Presiden keempat, Apoteker Aldi Zalmahendra pada periode 2020 sampai 2022 telah membuat
terobosan-terobosan baru walaupun keterbatasan dalam saat pandemi COVID-19, tapi beliau berhasil mewariskan atau menghasilkan Journal of Indonesian Young Pharmacist Group. Kami juga pada periode tersebut meluncurkan Young Pharmacist Toolkit, yaitu modul yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman apoteker muda, terutama yang baru akan memulai karir. Kemudian ada juga penyusunan pedoman, kaderisasi, dan pada masa baktinya beliau, kepengurusan telah terinisiasi 22 pengurus daerah Indonesian Young Pharmacist Group di Indonesia. Nah, di periode 2022-2024 ini adalah awal baru untuk kami melanjutkan apa yang diwariskan oleh senior-senior kami melalui gebrakan-gebrakan yang inovatif dan tentunya kreatif, tidak hanya untuk mempromosikan peran apoteker di masyarakat, tetapi juga sebagai wadah pengembangan kompetensi, menjalin komunikasi, dan proses kaderisasi calon pemimpin-pemimpin hebat di masa yang akan datang. Mengusung visi to spread the spirit of inclusivity, kami berharap AWPG akan menjadi perhimpunan di bawah Ikatan Apoteker Indonesia yang accessible, acceptable, dan juga inklusif untuk semua apoteker muda di seluruh Indonesia. Kami menyadari bahwa Indonesia penuh dengan keberagaman, dari Sabang sampai Merauke, tetapi kita menjadi satu kesatuan yang utuh, mendukung satu sama lain, dan tentunya memberikan pengabdian yang tulus kepada profesi kita apoteker dan juga organisasi kita, yaitu Ikatan Apoteker Indonesia. Dan kaderisasi adalah poin penting yang akan kami fokuskan pada periode ini. Penyusunan peraturan organisasi dan pedoman kaderisasi AWPG sangat amat membutuhkan masukan dan support dari Bapak Ibu pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Kami sangat terbuka untuk masukan tersebut sehingga bisa menjadi pembenahan untuk organisasi ke depannya. Adapun pelatihan kaderisasi yang akan diterapkan adalah Leadership Development Programs atau latihan kepemimpinan. Kemudian ada Management Organizations Program, yaitu pelatihan pengelolaan organisasi, dan Soft Skill Program, yaitu soft skill yang dibutuhkan untuk pelaksanaan organisasi tersebut. Hal tersebut sangat membutuhkan bantuan dan juga dukungan dari Bapak Ibu apoteker senior yang telah memiliki pengalaman dan pengetahuan di organisasi profesi ini. Perkembangan global juga mempengaruhi arah program kerja kami ke depan. Di tingkat internasional, FIV atau FIV Young Pharmacist Group telah merubah nama menjadi FIV Early Career Pharmaceutical Group. Ini menandakan bahwa fokus apoteker muda adalah pengembangan kemampuan saat memulai karir pertama kali setelah disumpah sebagai apoteker. Ini sejalan dengan regular survei yang telah dilakukan oleh AWPG selama 2021 sampai 2022 pada apoteker muda saat PO-PCA. Dengan hasil sebanyak 30,61% apoteker muda menyatakan perlu mengetahui gambaran karir di setiap bidang yang bisa ditekuni oleh apoteker. Kemudian 20,41% responden menyatakan perlu adanya panduan administrasi apoteker, terutama untuk pengurusan STR, SIPA, dan hal-hal yang berhubungan dengan sistem informasi apoteker atau SIAP PPIAI. Di sisi lain, 14,29% menyatakan perlu adanya soft skill training seperti personal branding, public speaking, negotiation skill, leadership, dan critical thinking. Hal tersebut yang melatar belakangi kami untuk membuat atau mempromosikan We've Got Your Back movement yang berfokus untuk membantu apoteker muda yang baru akan memulai karir dan menularkan semangat inclusivity dalam setiap kegiatannya.
Harapannya kami dapat mewadahi apoteker muda dalam mencapai goals mereka melalui pengembangan Early Career Development Goals. Di masa depan, peran aktif dan kolaborasi dengan PPIAI dan Himpunan Seminat serta perhimpunan sangatlah penting. Karena kami percaya segala sesuatu yang dilakukan dari hati akan menyentuh hati masing-masing orang yang merasakan dampaknya. Pada kesempatan ini, saya juga mohon izin sekiranya nanti teman-teman pengurus dari Indonesian Young Pharmacist Group akan memberikan penjelasan 5-10 menit kepada Bapak Ibu masing-masing seminat dan perhimpunan terkait hasil survei ini dan sekiranya bentuk kolaborasi apa yang dapat dilaksanakan untuk mewadahi kekhawatiran apoteker muda dalam melaksanakan tugas profesinya, terutama dalam pertama kalinya lulus. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kembali yang sedalam-dalamnya kepada pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia dan semua pihak yang selalu mendukung dan memberikan masukan kepada kami untuk menjadikan kami lebih baik dalam menjalankan amanah selama 2 tahun ke depan. Dan sebuah kutipan dari film How to Train Your Dragon selalu menjadi inspirasi saya dan mungkin saya akan bagikan sebagai penutup sambutan ini. Bunyinya seperti ini. We may be small in numbers, but we stand for something bigger than anything the world can pit against us. We are the voice of peace, and bit by bit we will change this world. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak Apoteker Novendri SSI, kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati anggota Dewan Pakar PPIAI, Ibu Maya. Alhamdulillah beliau berkenan hadir hari ini, tentu dalam rangka mensupport kita semua dan khususnya teman-teman dari Hiaskos. Nah, luar biasa Bu Maya. Makasih Bu Maya kehadirannya pada siang ini. Yang saya hormati jajaran pengurus pusat, di sini yang sudah hadir Pak Sekjen, juga Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Kaderisasi, teman-teman dari bidang OKK, luar biasa supportnya pada hari ini. Kemudian teman-teman Ketua dan Pengurus Himpunan Seminat dan juga Perhimpunan yang pada hari ini siap-siap melaksanakan Munas. Ini pengarahan untuk IWPG nanti setelah waktu kita kegiatan Munas ada lagi nanti ya Winda. Ini yang ini saya pendek saja pembahasannya. Mungkin satu-satunya organisasi profesi yang punya istilahnya organisasi tenaga kesehatan muda ini cuma IAI kali ya. Yang adanya saya belum dengar dokter muda, bidan muda, karena bidan mau muda-muda gitu ya. Perawat muda nggak ada. Kayaknya hanya apoteker Indonesia yang pernah. Jadi ini luar biasa apa yang dirintis oleh Mbak Audrey, kemudian dilanjut oleh Fania, dilanjut oleh Arde, kemudian Aldi dan sekarang oleh Bayu. Nah ini tongkat estafetnya. Cuman saya yang sayangkan yang baru muncul ke PP itu baru Audrey. Nah, saya lagi nagih kehadirannya Fania, Arde sama Aldi. Jadi jangan sampai nanti selesai di AWPG kemudian juga udah selesai dia kan gitu ya. Jadi harus
harus naik level gitu ya. Kalau tadinya di bawah 35 harus naik ke atas 35 gitu. Jadi ini kami tunggu nih Fania sama, kalau Aldi kan baru ya, saya masih nunggu Fania sama Ardi. Dan jajaran-jajarannya kemarin mensupport sehingga IWPG itu berjalan sangat baik. Nah, IWPG itu tanpa dibikinkan pedoman kaderisasi atau tanpa dibikinin juknis kaderisasi, itu memang tempatnya kaderisasi. Jadi nggak usah dibikinin lagi juknisnya. Saya udah pesen ke Audrey dari awal, teman-teman ke Fania dan Ade, pokoknya kegiatan IWPG itu jangan menyerupai kegiatan himpunan yang lain. Jadi harus spesifik. Terus kegiatannya apa? Bagaimana menyiapkan pengurus IAI ke masa depan. Jadi nggak melakukan kegiatan webinar yang isinya penyakit, nggak melakukan kegiatan-kegiatan yang istilahnya meningkatkan knowledge, enggak. Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana IWPG itu mendesain organisasinya itu bisa melakukan pelatihan-pelatihan, kaderisasi, leadership training, bagaimana manage organisasi, itu yang kita butuhkan. Sehingga tidak ada duplikasi program. Jadi enggak urusan tanggap bencana itu udah ada urusan si Abah. Ya, nah jadi itu yang kita inginkan. Jadi tanpa dibuat pun pedomannya atau juknisnya, otomatis apa yang dilakukan oleh IWPG itu adalah dalam rangka kaderisasi. Maka mari kita siapkan modul-modul tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Bayu, ada leadership training, manajemen organisasi atau public speakingnya gitu ya. Kita arahkan ke sana sehingga saat apoteker-apoteker itu pengen hal yang lain, dia akan larinya ke IWPG gitu ya. Apalagi kan slogannya sangat enak kalau untuk IWPG, simple, fun, and young gitu ya. Enak. Kalau Pak Sekjen tadi simpelnya slogan dia beda lagi. Dia tadi slogannya simple penyayang. Nah, gitu ya. Nah, agak beda Pak Sekjen. Kalau yang muda kan simple, fun, and young. Ya. Jadi itu yang kami harapkan dari IWPG, sehingga orang yang baru lulus jadi apoteker, dia bosan dengan urusan, namanya juga baru lulus, apalagi baru lulus UKAI-nya lulusnya susah sekali. Ini yang baru diumumkan kemarin, tingkat kelulusannya hanya nggak sampai 70%, dari 5.000 sekian yang ikut, 2.000 nggak lulus. Nah, tentu dia nggak akan mikirkan webinar dulu kan gitu ya, pasti dia mikirkan bagaimana yang enjoy. Maka mari ikut kegiatan IWPG. Jadi itu harapan kami ke IWPG Mas Bayu untuk 2 tahun ke depan. Dan IWPG ini luar biasa, karena mereka juga punya kaitan ke Asia. Di sini ada vice-nya Anggun, presidennya Anggun presidennya Asia ya. Anggun ini presidennya IWPG Asia. Tapi di Indonesia dia nggak ada apa-apanya, cuma bendahara. Ya, di Indonesia dia nggak apa-apa, dia cuma bendahara di Indonesia. Tapi kalau di Asia dia presiden, ya. Nah, gitu. Dia luar biasa. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait IWPG. Ini memang pesan khusus buat IWPG. Nanti setelah kita rapat pleno paralel, mari kita diskusikan apa yang bisa dilakukan IWPG supaya apoteker yang baru lulus itu bawaannya, auranya positif dan dia optimis menatap masa depan. Ya, gitu. Baik, demikian saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pelantikan Indonesian Young Pharmacist Group Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia periode 2022-2024. Kami ucapkan selamat kepada jajaran pengurus IWPG yang baru saja dilantik. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan untuk mengemban amanah organisasi.
Kami atas nama seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadirannya dan memohon maaf apabila ada kekurangan pada acara ini. Dengan membacakan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, maka acara ini kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.